pangan itu harus ditanam, dibudidayakan dari sekeliling kita. Kenapa mesti organik? Kenapa harus organik? Jadi kita harus kembalikan lagi karena cara budidaya nenek moyang kita itu kalau menurut saya best practice. Karena apa? Ekosistemnya berjalan. Ada 11 jenis herbs yang kita tanam di sini dan berhasil tuh. Dan nantinya bagaimana produk-produk luar negeri ini juga kita bisa tanam di Indonesia. Sehingga kita bisa dapat mengurangi impor lah paling enggak begitu. Jadi fungsi kami ini di sini adalah untuk melatih para petani-petani muda, sekali lagi petani-petani muda yang ingin belajar mengenai pertanian organik. Lahan di sini totalnya 15 hektar. Yang tertanam baru 55%-nya deh. Kita tabur ke lubang yang udah disiapkan untuk tanaman dandang gendis ya. Nah, sebelum kita tanam, baiknya kita aduk dulu sama tanah. Ini sangat subur sekali, Mbak. Dari bentuknya aja sudah kelihatannya. Ini perbedaannya kita bisa lihat perbandingannya. Karena ini agak merah dan ini sudah dibilang kompos, dan ini yang kelihatannya sangat subur sekali, Mbak ya. Oke. Untuk selanjutnya kita melakukan tanaman dandang gendis ya. Kita juga bukan mengambil dari petani dari lokal saja, tetapi dari petani dari luar kota juga. Kebetulan kita juga membina petani-petani di Sulawesi, di NTT, dan di Papua juga. Kita bawa mereka ke sini untuk mereka belajar. Terutama juga untuk teman-teman yang dari sekeliling sini, kita juga pekerjakan dan kita latih. Sehingga mereka bisa menjadi nantinya wira swasta di bidang pertanian. Ini pun juga kita berharap dengan adanya seperti begini, ya teman-teman juga bisa melakukan hal yang sama. Harus kasih kesempatan yang lain gitu. Ya, artinya tugas kita adalah setelah bisa, setelah mampu, ya pindah ke lahan sendiri.
yang tugas adalah Rick Love, ya. Dia seorang petani yang berasal dari Minahasa Tenggara, nah Sulawesi Utara. Tugasnya dia di sini adalah memelihara dari awal pembibitan sampai penanaman. Tujuannya adalah apa? Tujuannya supaya dia nanti begitu dia pulang nanti ke kampungnya, dia bisa memberikan pelajaran kepada saudara-saudaranya dan teman-temannya. Bahkan dia juga bisa menjadi petani entrepreneur, jadi wira swasta di bidang pertanian, khususnya di bidang herbs. Dan sekarang ini dia sudah ahli menjadi ahlinya tanaman herbs. Udah menginjak 2 tahun. Kalau saya sendiri saya tanam itu herb dari tanaman Eropa gitu dari luar. Jadi kayak tanaman-tanaman oregano gitu, terus sage, chives gitu, basil. Yang kering ya, yang kering paling bawah. 3, 2, 1. Pertama kita itu ada 11 orang ya. 11 orang dari Sulawesi semua sih, dari Tombatu, Minahasa Tenggara. Pertamanya sih mereka ngajak kita juga pulang, tapi ya kita pikir-pikir kita udah di sini, ngapain kita pulang ya. Jadi pengalaman dulu, mungkin cari pengalaman dulu cara bertani yang benar baru bisa pulang mungkin ya. Dengan itu kita bisa bawa pulang di kampung, dengan kita bisa ajarkan juga di kampung gitu. Cara bertani yang benar gitu mungkin. Ini tanamannya namanya rosemary ya. Ya, rosemary. Tanaman ini biasanya biasanya di luar ya. Jadi ini tanaman rosemary, jadi kita udah nggak pakai benih lagi ya. Kita langsung setkan di Indonesia juga. Itu yang pentingnya juga, biar berkembang gitu. Ya ini saya lihatin cara penyetekannya nih. Tinggal disetek aja di tanah begini, terus ditinggalin gitu. Ya kalau bilang sih ya sulit juga, agak ya bandel lah kalau bilang. Soalnya tanamannya juga kan kalau misalkan kalau nggak dirawat dengan benar bisa saja dengan cepat langsung mati tanamannya gitu. Begitupun juga dengan herbs ya. Kalau saya lihat ada 11 jenis herbs yang kita tanam di sini dan berhasil tuh. Dan nantinya bagaimana produk-produk luar negeri ini juga kita bisa tanam di Indonesia, sehingga kita bisa dapat mengurangi impor lah, paling enggak begitulah. Ya, itu yang kita harus kembangkan, bahwa inilah menjadi tanaman lokal. Mungkin baunya akan sedikit berbeda, tapi tidak masalah. Karena kalau menurut saya ya inilah tanaman yang sudah ditanam di Indonesia, walaupun benihnya masih dari luar negeri. Selain rosemary, kita di sini punya basil ya. Basil, terus parsley, sama chives gitu. Tapi untuk yang paling susah banget sih ini. Paling susah banget. Paling susahnya itu ya karena kalau basil ini nggak tahu ya, hama paling suka banget di sini. Di sini terus terutama dengan air juga, kalau biasanya kontak langsung dengan air, daunnya biasanya langsung kering gitu. Itu susahnya. Kalau perawatannya khususnya biasanya kita pakai itu minyak cengkeh gitu.
contoh saja seperti misalnya kayak tanaman herbs tadi. Tanaman herbs semuanya itu ada yang kita keringkan. Ada juga yang kita jual fresh. Ada juga yang kita buatkan minuman. Ya, jadi tidak hanya sebatas makanan. Jadi ada minuman-minuman yang kita buat. Seperti contohnya ada yang bawang sabrang misalnya ya, bawang Dayak. Ya, itu kita buatkan minuman. Dan minuman itu kita campur dengan bahan-bahan lainnya sehingga menjadi minuman tentunya yang enak, tetapi juga menyegarkan dan menyehatkan. Itu sih yang terpenting. Prinsip kami di sini adalah bukan tanam cabai jual cabai, tetapi bagaimana kita menanam cabai, kita memproses cabai tersebut menjadi bahan jadi sehingga memiliki nilai tambah atau added value products. Dan ini yang selalu kita gambarkan juga kepada kaum milenial. Yuk, mari kita membuat produk pertanian yang bukan hanya menjual fresh atau menjual barang jadi atau komoditi, tetapi kita harus memiliki nilai tambah dari produk itu. Jadi semua produk yang tanaman-tanaman yang kami tanam itu semuanya diproses sehingga menjadi bahan yang sudah jadi untuk dibeli. Ya, ini produk galangal. Ini udah dicuci dan ini akan dijadiin proses ke pengopenan. Nanti akan dijadikan dry. Setelah dijadikan dry nanti bakal dijadiin powder. Jadi galangal powder. Nah, setelah itu prosesnya pertama-tama dipotong-potong. Nah, diiris. Kenapa kalau kita lihat petani-petani kita juga sekarang dari dulu sampai sekarang ini masih begitu saja, karena mereka hanya memikirkan ya sudah saya tanam cabai nanti ada pengumpulnya silakan diambil. Dan saya berharap anak-anaknya petani zaman waktu itu sekarang yang sudah menjadi milenial ya sudah harus merubah mindsetnya. Kalau menurut saya sangat penting pangan dari sisi yuk saya tanam di Bogor dikonsumsikan paling tidak di Jakarta. Jadi tidak perlu lagi sekarang menanam dari Banyuwangi bawa ke Jakarta dengan transportasi, biaya minyak, polusi dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya itu sangat penting ya. Pangan itu harus ditanam, dibudidayakan dari sekeliling kita.
Nol sama sekali. Di sini baru saya bisa tahu tuh semuanya. Cara bertani yang benar, cara apa, cara pembuatan pupuk semuanya, tahunya di sini semua. Kalau saya sih nggak menyesal jadi petani, banyak keuntungannya gitu, banyak pendapatan juga. Yang saya akan lakukan kalau udah pulang di kampungnya pasti apa yang saya buat di sini pasti juga saya juga buat di kampung, terutama herb gitu. Saya akan budidayakan di sana gitu. Saya akan panggil teman-teman gitu, cara ya gini cara penanaman yang benar gitu. Kalau itu banyak yang diajarkan di sini tuh banyak sih. Contoh cara pembuatan pupuk ya. Dari kita buat pupuk kadang-kadang dari kita ambil dari tanaman-tanaman di sini aja gitu. Kayak pisang gitu, kita buat pupuk. Terus cara pembuatan pupuk cair gitu. Cara penanaman juga gitu. Kenapa mesti organik? Kenapa harus organik? Jadi kita harus kembalikan lagi karena cara budidaya nenek moyang kita itu kalau menurut saya best practice adalah hal praktek yang sangat sangat terbaik. Karena apa? Ekosistemnya berjalan. Selamat pagi semuanya. Selamat datang dulu di Boja Farm. Ya. Jadi tempat ini adalah tempat di mana nantinya teman-teman bisa melihat bagaimana perkebunan secara organik, gitu ya. Terus nanti teman-teman juga bisa lihat tanaman apa saja yang cocok, ya. Nanti dibantu dengan teman-teman yang sudah melakukan di sini. Saya kenalkan ini Tio. Ya, Tio adalah agronomis kita. Nanti Tio yang akan mengantar teman-teman kepada setiap zona. Ya, saya senang nih hari ini kedatangannya teman-teman yang masih muda-muda. Karena di Indonesia sekarang ini diperlukan anak-anak muda yang berkecimpung di bidang pertanian. Ya. Karena kita melihat bahwa
bidang pertanian ini sudah ditinggalkan oleh anak-anak muda. Ya, orang tua kita memang benar banyak yang bertani, tetapi anak-anak mudanya yang sekarang ini sudah sedikit. Dan kalau teman-teman datang di sini dan mau belajar, saya sangat apresiasi. Dan yang pasti harus menjadi petani muda. Akan mau mencoba, silahkan teman-teman untuk mencobanya. Ya, Untuk dalamnya ya Terserah terserah ya, sekitar 15 cm atau 20 cm itu udah dikasih pupuk, Mas ya. Dalamnya Ya sekitar 15 cm bisa. Karena ini kan sudah dicampur sama pupuk kompos, Mbak. Kenapa petani-petani muda yang kita ingin tekankan? Karena yaitu sekarang saya lihat generasi muda ini harus dikembalikan lagi kepada nature Indonesia, yaitu Indonesia sebagai negara agraris. Dan kalau menurut kami ya harus pemuda-pemudanya bangkit lagi untuk memajukan pertanian. Tapi saya juga melihat sudah banyak animo para milenial ini untuk masuk ke bisnis pertanian organik. Dan terlihat dari tempat sini banyak yang sudah datang untuk berlatih dan tempat untuk datang juga untuk melihat kondisi dan paling tidak mengenal untuk pertanian organik.